Perjalanan kali ini membawa kami ke sebuah kampung tertua yang ada di Manggarai, dengan rumah tradisional dan kearifan budaya yang masih begitu kental. Dari tetua adat hingga pakaian dan tarian tradisional yang masih dipertahankan hingga saat ini. Kampung di sini juga masih mengolah hasil alam dengan cara yang tradisional. Dan ibu-ibu di sini masih menenun dengan teknik warisan turun-temurun. Anak-anak di kampung ini masih begitu polos, dengan tawa dan ketulusan yang sudah sulit kita temukan di kota besar. Kami juga menyempatkan diri untuk membagikan kejutan kecil bagi anak-anak yang ada di sini. Hadiah yang sebenarnya sangat sederhana, namun diterima dengan penuh sukacita dan kebahagiaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di kampung ini, kami belajar mengenai arti kebahagiaan dalam kesederhanaan. Dan inilah episode Jajago dalam petualang kami di Kampung Tanah. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full-time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami meninggalkan Rangga di Labuan Bajo untuk berpindah ke kapal pinisi. Kami berlayar menyusuri lautan Flores selama 3 hari. Setiap hari berpindah mengunjungi pulau-pulau yang berbeda. Melihat aktivitas anak-anak di pulau, pergi mendaki Bukit Padar untuk melihat keindahan matahari terbit, dan kami juga sempat bertemu dengan komodo yang begitu langka karena hanya ada satu-satunya di dunia. Petualangan kami juga ditutup dengan sunset terindah di muka bumi. Dan tentu tidak lupa, kami juga mancing ikan di malam hari. Dan ikan di sini memang besar-besar. Setelah puas berlayar, kami pun kembali ke dermaga Labuan Bajo dan menjemput si Rangga untuk melanjutkan perjalanan kami berikutnya. Dan inilah kisah petualangan Jajago untuk hari ini. Dan hai, kembali lagi kita di Jajago jalan-jalan gokil. Ada sih perubahan? Ada yang berubah dengan muka Cici Riana? Dan mukamu juga Enggak, aku enggak berubah. ada tisu kan di sini. Oh iya, aku lupa kasih tahu ya. Mataku tuh kena luka dan sering kena kacamata kan. Aku tuh mau kasih rehat mata aku beberapa hari biar dia luka kering dulu. Mata dia tak nampak, Bang. Tak dapat jalan. Kalau aku buka kacamata, Rangga tak berjalan. Jalanlah, masuk jurang paling kan. Riana ya gara-gara dia sedih tengok aku akhirnya dicat rambut. Apa hubungannya? Nggak ada hubungan sih intinya. Nah, gimana? Yuk kita swatting dulu, rambutnya pirang macam jagung atau rambut hitam lebih bagus mana? Ini bagus hitam. Nggak tahu lah, kita voting lah ya. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi bergerak ya. Setelah kita puas banget explore Labuan Bajo, kita akan bergerak ke arah Ruteng berarti Beb ya. Iya. Kita akan menuju terus sampai ke arah ujungnya Flores ini, Pulau Flores. So, kita akan beres-beres Rangga dulu. Riana udah lagi perbaiki segala yang masih berantakan dalamnya. Dan kita juga sudah tutup expand. Dan sekarang saatnya kayak biasa ya, Jajago tuh selalu tiap hari bergerak. Macam orang gila ya, tiap kali bangun bergerak gitu lagi, dia bangun berubah gitu. Oke, let's go. Kalau di Sulawesi kita akan belajar tentang panai ya, adalah uang kayak mas kawin. Ketika kita cowok mau nikahin cewek, kita bayar lah ke pihak si ceweknya ya. Di daerah Labuan Bajo, tepat daerah Manggarai, Flores ini juga ada namanya belis ya. Dia kayak panai juga. Bedanya adalah belisnya itu akan dikombokan dengan sida ya. Sida itu adalah kayak sejumlah uang yang harus dibayarkan dari saudari perempuan ke saudara laki-lakinya jika dia menikah. oh perempuan ke laki, Iya, perempuan ke saudara kandung. yang kandung sama yang sepupu. Oke, terakhir Maksudnya, Om nikah tahun berapa Om? Saya nikah 2011. 11. Belisnya di 50 juta. Jadi 50 juta yang saya bawa dulu
sapi 1 ekor, Ah. terus babinya 4 ekor, Ah. uang tunainya 35 juta, Oh itu belisnya. belisnya. Lalu yang sida, Nah yang uang 35 juta itu hasil sidak kepada saya punya saudari perempuan. oh jadi saudara kandung perempuan dan sepupu juga. Sama sepupu ya, saudari perempuan yang sepupu juga. Berarti nanti timbal baliknya, suatu hari saudara Om nikah, Om juga akan disida. Ya kalau misalnya saya punya saudara laki-laki dari istri saya menikah, saya juga akan disida. Berapa angka sida yang normal? Biasanya 5 juta. Kalau yang sepupuan itu 2 juta, 1 juta. Kalau kita sanggup bisa kita penuhin 5 juta, tapi kalau tidak sanggup bisa Nego. dinego lah. Tapi wajib ada. Jadi uang belis itu adalah uang dari rame-rame ya, keluarga kita gitu ya. Keluarga, iya. Ada juga yang begini, sidanya itu udah dalam bentuk babi. Kalau uangnya tidak ada dikasih babi gitu. Oke, babi lebih mahal daripada uang Om. Ya tergantung kalau uangnya tidak ada. Oh, ganti babi. Iya. Mantap. Oh ya, tadi aku lanjut ngobrol lagi dengan Om. Rupanya belis 50 juta itu adalah tahun 2011 dan itu karena istrinya masih SMA. Sama kayak bugis yang di Sulawesi, makin dia tinggi pendidikannya, makin ada pekerjaannya, makin mahal panainya. Dan ternyata kata Om, S1 berapa Om? Juga. 75 saya 100 S1. Ya kurang lebih. Berarti kalau nanti saya belum nikah nih, saya di Manggarai saya menemukan wanita S1 PNS dokter pula, Lumayan lah, di atas 100-an. 100-an. Iya. Di luar sapi dan babinya untuk pernikahan. Iya, itu kan bisa diuangkan juga. Mantap. Terima kasih banyak udah bantu kita. Ketemu lagi kita di Larantuka. Dah. Makasih Kak Jan. Ah, Hati-hati, God bless you. siap. Kita udah mulai bergerak meninggalkan Labuan Bajo dan aku bakal kangen banget sama view di sini ya. Soalnya view di sini tuh kalau Labuan Bajo lagi hijau tuh cantik banget, apalagi bukit-bukitnya hijau semua kan. Dan ya pulau-pulau kecil itu yang bikin indah sih ya. Benar gak Jon? Yup. Selamat tinggal Labuan Bajo. Selamat tinggal. Dah. Ya, jalannya benar-benar tikung sana, tikung sini ya, dan kayak coretan anak-anak. Tikungannya pun tak masalah. Tanjakannya pun menurut aku Rangga masih kuat sekali dan ini day no problem. Tapi jalannya ini banyak negatif boy dan banyak yang bergelombang gini. Jadi kau tak akan bisa cepat. Tapi kalau mobil biasa mah ini nggak ada problem, lewat aja nih. Cuma kalau memang mobil muatan, memang harus ada alamat tikungannya tuh, bentuknya macam O gitu kan. Alamak negatif. Jalannya negatif. Jalan negatif itu paling dibenci sama supir-supir truk. Karena terasa banget limbungnya, jadinya nggak enak banget. Ya, kita akan lewati perjalanan ini selama kurang lebih 2 hingga 3 jam ke depan. Dan aku akan bersiap-siap mendengar suara teriakan Ciciriana. Enggak, aku tak teriak. Mabok ya. Miring. Oke, ini problem sekarang ya. Tikungannya itu jalannya kecil. Kita kan kalau mau ngambil bangsi harus agak ngambil jalan orang kan. Dan kalau kau kena truk lewat ala berhalangan, selesai. Wih, cukup menantang ya jalanan Flores ini. Ini ya aku rekam apa tikung kayak gini aku sambil mereka aku mau muntah. Mabok aku. Belum sampai Jawa. Memang jelek dia punya petur jalan. Itu negatif kok. Kalau aku selalu pakai ini dari Ponti. Aku pengen ada dari Ponti sampai sekarang maksudnya entah berapa tahun dia bawa. Apa itu? Jambu. Kau kira orang luar tahu ke Kiambo itu apa? Sini kalau bentuknya mana? Jadi kita terpaksa berhenti di tengah jalan nih karena Riana mabok. Sangat jarang kau bisa nengok Riana mabok.
Di sini dia mabok, Bahdida parah ya dia punya jalannya. Karena tuh gini. Dan ini belum ada apa-apanya dibandingkan Mbak Jawa. Kayak Mbak Jawa aku bakal sering berhenti lah. Dia kan makan gue kayaknya tiap hari. Jadi kalau aku mabok tuh aku harus makan yang asin-asin. Ya, biasalah. Inilah suka duka yang suami istri dalam perjalanan. Istri kau mabuk, kau berhenti lah. Kau maju, kau di plaza dia ditempeleng sampai berhenti. Strong? Siap bergerak? Siap belum? Iya. Kita jalan. Jalanan dari Labuan Bajo ke Ruteng ini ya, arah Todo kita perginya. Ini nih kita lewatin jalan yang Trans Flores, macam Trans Kalimantan boy. Dan ini benar-benar mirip karena tadi aku sama Diana bilang ini kayak aku lagi di Kalimantan Barat ke tengah gitu loh. Itu daerah-daerah yang mana antar kecamatannya tuh kosong kelompok, cuma ada hutan kiri kanan. Bedanya adalah jalan sini enggak selurus Kalimantan. Kau tengok nih Google Map boy, ini jalannya macam cacing kau nengok nah. Padahal ini belum apa-apa loh, ini tidak ada apa-apanya dibanding nanti kita ke arah Ruteng dan Bajawa. Ini nggak ada apa-apanya nih boy. Ini ada beberapa kayak cacing ini tuh. Cacing. Tapi aku suka vibes-nya sih. Oh ya, secara luas jalan dia lebih kecil daripada jalan Trans Kalimantan. Tapi untuk so far jalannya ini udah cukup mulus, walaupun ada beberapa yang bergelombang dan berlubang. Nice. Ya, karena mabok kita rehat lagi. Sama no, istri mabok minum soda loh dia tak mabok. Kasih Om ya. Nah, sini sama Om kalau mau makan maihang. Bahasa Manggarai ya. Nih kita beli donat. Donat khas Manggarai. Iya ke? Bukan kali ya. Nah, ini snack khas Manggarai. Perjalanan kita ini santai-santai aja ya. Jadi ya kalau memang mabuk ya kita nyantai dulu. Oke boy, kembali ke Rangga dulu. Sambil hilangin mabok, aku mau ingin kalian sebuah gadget yang bakal berguna banget buat kita sering traveling. Ini nampaknya seperti headset biasa, padahal ini adalah alat penerjemah bahasa asing. Aku tunjukin caranya ya. Dan sekarang Cici Riana sudah menggunakan time kettle entry-nya ya, dan kita akan tes untuk ngobrol pakai bahasa yang aku pun tak mengerti ya. Karena Riana jago Mandarin, kita tes Mandarin. 请问先生，你叫什么名字？ Bolehkah saya bertanya siapa nama Tuan? Yeay. Lagi. 我要睡觉。 Saya ingin tidur. benar. Yeay. Jadi suara itu langsung muncul di telinga kita ya, dan dia itu translate secara real time. Dan ini tuh bisa dipakai oleh langsung dua-duanya. Contoh saya pakai, Riana juga pakai ya. Jadi kita bisa selesai ngobrol. We can use this gadget to translate our conversation. Kita dapat menggunakan gadget ini untuk menerjemahkan percakapan kita. Yeay. Seru banget kan? Dengan gadget ini kita tuh nggak perlu takut lagi kalau traveling ke negara-negara bahasa asing atau sekedar ngobrol sama bule. Dan yang bikin makin praktis, ini tuh juga bisa dipakai untuk terima telepon pas lagi di jalan. Dan dengerin playlist lagu kita pas lagi nyantai atau kerja remote. Jadi tuh nggak cuma translator, tapi juga teman perjalanan all in one. Baterainya juga tahan lama boy, bisa dipakai hingga 7,5 jam sekali charge dan bisa sampai 25 jam kalau dipakai charging case-nya. Bahasa yang didukung juga banyak banget, total tuh ada 40 bahasa dengan 93 aksen ya. Plus ada 13 pasang bahasa yang bisa dipakai secara offline. Buat kalian penasaran, linknya kami taruh di deskripsi. Lalu kalau kalian suka kayak kata-kata gini, kasih tahu komentar aja. Kita bakal spill lagi gadget-gadget yang bakal membantu pas kita traveling. Dan sekarang, yuk kita lanjut perjalanan lagi. Let's go.
Awal perjalanan menuju ke desa Todo itu jujur aja ya, agak berat di awalnya. Karena jalanan berliku tajam, naik turun seperti roller coaster, tapi semuanya mulai berubah. Di kejauhan mulai terlihat bukit serta awan yang menyelimutinya. Sejauh mata memandang, hanya ada hamparan alam yang masih alami, suci, damai dan juga adem. Pepohonan tinggi berganti dengan padang terbuka yang sangat luas. Dan entah kenapa ya, suasana tuh kayak savana luar negeri gitu loh. Kayak lagi road trip di Afrika atau New Zealand. Keren ya. Perjalanan ini tuh ngajarin satu hal sih. Kadang hal indah itu memang butuh perjuangan. Dan sedia kantong plastik juga pastinya ya. Tapi pas awal udah mulai nyampe, kita bakal sadar kalau semua itu rasa gak enak di awal hanya pembuka menuju sesuatu yang luar biasa. Ya, kalau enak terus ya apa asiknya ya kan? When I hear the way you talk, I want nothing else to speak about again. In the beginning of our life. Loh, cuaca yang awal cerah tiba-tiba berubah hujan. Dan ada banyak warga lokal yang juga kehujanan. Semangat ya ibu-ibu. Alamak, hujan-hujan sedikit. Guys, sangat enggak disarankan buat kalian lewatin jalan ini di momen hujan ya. Karena udah beberapa kali kami ketemu longsoran. Oke, ada banyak longsoran batu ya dari tepi turun ke bawah. Banyak yang kasih tahu kalau hujan lebat jangan lewat bendingnya. Cuman ya karena udah hujannya masih masuk akal dan kita juga udah tinggal 1 jam sampai udah lepas tengah malam di hutan ya, mending kita gas dulu lah. Sekarang kita akan menuju ke daerah nama Todo. Itu dia ada simpang 2 dari arah Ruteng ya. Ini kita masuk ke dalam dulu dan jalannya kecil banget, ngepas di satu mobil. Kalau 2 mobil satu sengalah. Kiri kanan penuh dengan ilalang. Motor lewat aku kaget lah, saking kecilnya jalannya. Kalau dari peta ya inilah lokasinya ya. Ini kondisi jalannya mulus sih, bagus. Cuma sempit aja. Jaraknya sekitar 32 menit kita sampai. Udah kasih tahu aja. Ini kilometer dekat, tapi nggak sampai-sampai. Karena jalannya nih tikung-tikung mau kecil banget itu. Wow. Intinya hati-hati lah ya kalau berjalan sini ya. Kalau tengok semak-semaknya, wow. Kalau tikungan tuh tak nampak jalan, tak nampak orang di depannya, harus diklakson terus. Makin jalan makin bersemak. Ini benar-benar ngepas satu mobil. Lalu depan tuh banyak sekali motor yang muncul mendadak, bah, itu nggak kelihatan sama sekali. Mendung di atas hujan kan, bikin gelap, dia agak seram gimana gitu. Kami tuh buru-buru biar keluar dari jalannya sebelum gelap. Hari sudah makin gelap dan jalannya makin kecil. Ini udah nggak bisa 2 mobil. Tadi ada motor lewat aja, udah harus ngalah ke orang. Itu motor, gimana kalau mobil? Ini keakibat kami pakai Google Maps. Cuman ya ini jalur satu-satunya menuju ke Todo. Cuma 1 jalur. Inilah jalur satu-satunya untuk akses ke kampung tersebut ya, kampung Todo namanya. Alamak, masuk hutan lagi. Alamak, yang kiri aku jurang, kananku tebing. Riana ada mekek sampai tak tahu suara. Mana mekeknya Riana? Gitu. Dan akhirnya sampai juga kita di kampung adat Padang. Yuk kita registrasi dulu. Ayo. Compang Todo. Wah, ini rumah. Ini untuk registrasi lucu banget ya bentuknya, Beb ya. Iya. Pagi. Nah, di sini tuh tempat dia punya registrasi. Halo, pagi. Halo, pagi. Dengan Om siapa namanya?
Sandri. Sandri, salam kenal Om. Riana. Silakan duduk ya. Siap. Oke, selamat pagi. Ya, selamat datang di Todo. Di sini kita wajib menyampaikan informasi sebelum kita masuk. Kita nanti diwajibkan mengenakan pakaian adat di sini. Ya, sarung, selendang dengan peci untuk laki-laki. Untuk kakak perempuan nanti ada sesuatu yang ikat di kepala. Ya, bagian dari tradisi adat di sini. Terus di sini untuk tiket masuknya termasuk dengan biaya perlengkapan di sini itu 80.000 untuk lokalnya. Terus dari sini juga nanti kita diwajibkan masuk ke rumah utama terlebih dahulu. Ya, setelah pulang dari sana baru kita bebas beraktivitas. Akhirnya, kami telah sampai di kampung adat yang sudah berdiri sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Kampung ini terletak di dataran tinggi yang berbatasan langsung dengan lembah sekelilingnya, yaitu Kampung Todo. Kampung ini tuh bukan cuma indah secara alam ya, tapi juga kaya secara budaya. Dan bisa kita lihat, Kampung Todo ini dikelilingi oleh bukit dan sawah yang begitu indah. Dan suasana tuh tenang banget. Oh iya, hal yang paling menarik perhatian kami adalah bangunan berbentuk kerucut yang menjadi ciri khas dari kampung ini. Mereka sebutnya tuh Embaru Niang. Keindahan arsitekturnya bukan soal bentuk yang unik aja ya, tapi juga filosofi hidup dan nilai gotong royong yang melekat di setiap bagiannya. Bangunan ini bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga sebagai penanda identitas budaya dijaga dengan penuh hormat. Jadi ketika kami datang ke tempat ini, kita langsung disambut dengan sangat hangat oleh ketua adatnya. Kita akan langsung untuk ngobrol ya, dan kemudian kita mulai dibacakan doa ya, doa-doa baik sebagai sambutan kita ke kampung adat ini. Dan kami banyak mendapat cerita tentang asal muasal suku Manggarai ya. Ada banyak sejarah yang beredar, tapi yang dipercaya oleh warga sini adalah asal muasal adalah dari suku Minangkabau yang ada di Sumatera. Jadi nenek moyang mereka di Minangkabau itu datang tuh ke pesisiran dulu awalnya. Kemudian mereka mengikuti dari seekor babi yang lagi hamil ya, dan kemudian babi itu tuh beranak di sini. Kemudian warga dari yang merantau itu mulai mendaki gunung yang membelah bukit, akhirnya tibalah di tempat ini ya, di kampung adat Todo yang akhirnya menjadi sebuah pusat untuk semua orang-orang suku Manggarai yang ada di seluruh Flores. Dan kita juga banyak mendapat cerita dari ketua adat tentang bagaimana hidup mereka dulu-dulu ya, di mana satu rumah diisi oleh 9 keluarga, 9 kakak. Dan kemudian si bapak juga jalan kaki ya dari Todo ini, jalan kaki membelah 2 bukit sampai ke Ruteng hanya demi membeli minyak tanah ya. Dan aku tuh kaget karena dari sini ke Ruteng aja naik mobil butuh 1,5 jam. Bagaimana kalau bapak itu jalan kaki? Katanya hanya butuh 1 hari dan bisa ke Ruteng dan pulang pergi ya untuk membeli minyak tanah. Dan paling parah adalah pas beliau ke sana membeli minyak tanah, minyaknya habis ya. Jadi tidak ada minyak tanah, pulang tangan kosong dibilang. Dan di sini kami juga menemukan ada sebuah barang yang ditutup dengan kain biru ya. Ternyata itu adalah sebuah gendang ya, yang terbuat dari kulit manusia. Kulit itu lebih tepatnya adalah dari anak gadis yang dulunya memang dibunuh karena itu menjadi kayak sumber masalah. Jadi karena banyak kerajaan memperbudak wanita cantik ini, akhirnya mereka memutus untuk membunuh aja wanita ini agar tidak ada kerajaan yang saling saling cemburu ya dengan wanita ini. Dan gendang itu dulunya dipajang di luar ya, dan menimbulkan beberapa masalah. Karena ada beberapa turis terutama wanita itu pas lihat itu kerasukan ya, akhirnya mereka memutuskan untuk menutup gendang itu dengan kain. Cuma kalau kalian mau cek tahu di Google sudah banyak, ketik saja gendang dari kulit manusia yang ada di Todo Manggarai. Pas di bagian depannya Desa Todo ini ada anak-anak ya yang menjual karya tangan mereka sendiri ya, gelang-gelang homemade. Jadi per kotak, nah 1 anak yang jualan. Jadi dirimu beli berapa? Nice. Ini anak-anak jago nih. Kecil-kecil lah jago bikin. Bagus. Oh, SMP. Jago ya. Oke Kak, total ada 8.
Oke. Kasih. Dadah. Kasih ya. Makasih ya. Kasih. Jadi aku beli per kotak 1. Totalnya ada 8. Kan satu kotak satu lapak. Jadi total semua lapak kita Tapi jujur borong. aku suka banget sama anak-anak ini dan mereka bikin sendiri 10.000 tuh masih murah sih. Ya. Aku lebih sering tuh membeli barang dagangan dibanding memberikan uang langsung. Karena aku pengen mereka tuh punya usaha dulu nih. Lu punya apa, gua beli gitu. Dan tenang ya, kita punya surprise buat mereka nanti. Karena aku suka anak sini, mereka dagang di barang, nggak maksa. Jadi pas kita datang, dia ada suruh Kak, beli gelang. Oh iya, emang nanti ya kami beli. Oke, udah. End. Lalu kita ngapain? Mereka lucu-lucu lagi. Enggak ganggu kau apa tuh, enggak kayak Kak beli gelangnya enggak. Kita mendekat pun dia tak paksa lagi gitu. Cuma satu kali ngomong aja, aku Lucu, jual gelang, dia iya. bilang udah. Dia punya ilmu marketing ini boleh, sangat-sangat halus. Dia Jago anak-anak sini nih. Bermain dan jalan-jalan bareng anak di sini itu tuh pengalaman yang susah buat dilupain. Mereka tuh polos, ceria, dan punya energi yang kayaknya nggak habis-habis. Begitu kita jalan keliling kampung, mereka tuh langsung ngikutin gitu loh. Ada yang sambil lari-lari, ada yang pegang tangan, dan juga ada yang senyum malu-malu, tapi matanya nggak pernah lepas dari kita. Kebahagiaan dan ketawa mereka tuh kayak gimana ya? Mereka tuh nggak butuh mainan yang mewah. Bermain dengan ban bekas atau lari-larian udah bikin mereka tuh begitu bahagia. Enggak ada jarak dan enggak ada canggung-canggungnya. Malah mereka tuh seperti pemandu wisata dadakan kami. Dengan bangga, mereka tuh tunjukin jalan-jalan ke spot mereka yang keren-keren. Atau ke tempat biasa mereka bermain. Dan yang paling terasa adalah suasana tulusnya itu loh. Di antara tawa mereka itu, kita bisa ngerasain kehidupan kampung yang masih sederhana, namun begitu hangat. airnya boleh langsung minum, tapi di atas bukan di bawah. Tapi airnya dingin. Loh. Seger ya. Ayo, ayo lanjut lagi, masih jauh. Pemandangannya kau lihat. Besok lebih jernih kali ya. Juga yang asap itu Itu apa? tenaga listrik itu. Oh itu. Bangkit tenaga listrik ya. Oh, Kalau sebentar di sini itu namanya ulubu. ulubu. Ya, Ulubu aja namanya. Yang asap itu. Yang pakai asap tuh Iya, Jan. terus ada airnya tuh meluap-meluap mulu dia. Oh. Mendidih terus. Mendidih panas. Lagi isi air apa kak? Mbak air. Oh ini mbak air. Iya, Oh untuk mandi. untuk mandi. Oh. Air tidak ada lagi. Oh. Ada babi. Hai babi. Lu gak lompat kan? Enggak. Itu serius ya gak lompat? Tabe gula sambal pagi. Terus Tapi apa sama siang? tabe isok. Isok ya? Lesok. Leso. Selamat siang. Foto sini. Satu. Kita ketemu kanan babi. Hilang. Tidak bisa lihat langsung. Hai. Sini. Ini minumannya habis ya kak? Apa tuh sasa namanya? Blueberry. Ih, mana? Strawberry hutan. Oh, kayak berry itu ya, yang wild berry itu ya. Segar Wan. Kok warna nggak hitam? Oh, ini versi masih oranye ya? Apa orang sih ngomongnya? Dari Apa? hutan. Oh, ada bahasa Nggak Banggarainya. ada. Ya. View-nya menyala. Ayo, let's go. Wah, sini lebih kelihatan ah. Woi, Pelan-pelan, oi. pelan-pelan Pak Sopir. Gak boleh ditunjuk, gak ada pelangi. Kenapa? Bisa. Kenapa? ya? Kenapa nggak boleh tunjuk, Mama? Kenapa? Potong tangannya. Potong tangannya. Potong tangannya. Jadi Sama. gak boleh tunjuk pelangi. Jadi cukup dinikmati dengan mata saja. Iya. Ya saja. Tuh pelangi Oke. double. Iya. Wah. Woi. Tabe mana? Aneh-aneh.
Di sudut kampung Todo, kami menemukan pemandangan yang bikin hati adem ya. Terlihat ada ibu-ibu yang lagi berkumpul dan memecahkan biji kemiri menggunakan alat tradisional yang terlihat sederhana namun sangat efektif. Dari info yang kami dapat, kemiri ini akan dijual ke pengepul dengan harga kisaran 31.000 hingga 40.000 per kilonya. Dan kulitnya juga bakal dijual dengan harga 15.000 per karung. Selain itu, kami juga singgah ke rumah ibu yang di sebelah yang ternyata sedang menenun kain dengan alat tradisional. Benang yang digerakkan dengan telaten, pola demi pola muncul perlahan. Prosesnya memang panjang dan penuh kesabaran. Dan hasil dari kain tenun ini akan dijual di pasar rakyat dengan harga 2.000 hingga 4.000 rupiah per helainya. Sambil menenun, kita juga sambil ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu lain ya. Benar-benar terasa hangat dan ramah di sini. Terlihat juga ada ibu-ibu yang sedang ngumpulin kemiri. Dan uniknya, anak-anak di sini juga ikut membantu orang tua mereka. Anak-anak di kampung itu begitu rajin ya. Enggak cuma di sekolah, tapi mereka juga membantu orang tua mereka sebagai ngolah hasil panen kemiri ini. Jadi ya, kami sudah mempersiapkan kejutan buat mereka. Karena sebenarnya sebelum ke desa ini, kami itu sempatkan untuk belanja buku tulis di kota terdekat. Dan sekarang saatnya untuk kita kumpulkan mereka semua untuk kita berikan kejutan sederhana. At night aligns all the shady features and all our empty worlds. Behind the sea, they're picking up the pieces. Padahal ini hanya buku-buku yang sederhana. Namun mereka bahagianya bukan main. Karena kami juga baru sadar, di sekitar sini tuh tidak menemukan toko buku yang ada di sekitar sini. Dan hati kami tuh langsung luluh gitu loh. Mereka datang mendekat pelan-pelan, ada yang malu-malu, dan ada yang senyum lebar sejak di awal. Begitu tangan kecil mereka menerima bingkisan kami, wajah mereka langsung berubah. Mata berbinar, senyum lebar, dan yang paling kami bikin terdiam adalah cara mereka dalam menghargai pemberian kami ini loh. Mereka tuh nggak meminta lebih, nggak rebut-rebutan, dan itu hal kecil yang sebenarnya itu sederhana, tapi ternyata sangat mewah bagi mereka. Ya memang nggak megah sih, tapi rasa tuh dalam banget. Oh, get my heart in trouble. To the sky, to the moon, making my skyline brand new. You, oh, you get my heart in trouble. Make a beat, sing a tune, giving my life this whole groove. You, Awalnya kami datang untuk berbagi, namun justru kami pulang membawa banyak pelajaran kehidupan. Terima kasih ya Kampung Todo, kalian telah mengajarkan banyak hal bagi kami. Jajago! Terima kasih ya Jago. Sama-sama. Di malam hari, kami diajak untuk bertamu ke rumah Bapak Yosef. Di sini, kami tuh mendengarkan kisah beliau ketika masih hidup di rumah adat ini pada zaman-zaman awalnya. Ketika jalan masih belum ada, tentang bagaimana mereka tinggal beberapa keluarga di satu rumah, dan mereka harus terbiasa jalan kaki membelah bukit untuk menjual hasil kelapa dan pinang mereka untuk dibarterkan dengan minyak tanah dan juga garam yang ada di ruteng. Yang paling mengejutkan adalah beliau ini memiliki 11 anak dan 6 diantaranya dilahirkan di dalam kebun tanpa bantuan siapapun. Bahkan Bapak Yosef tuh memotong sendiri ari-ari dari anak yang baru lahir menggunakan kulit bambu. Ternyata beliau merupakan salah satu orang yang memiliki karunia untuk menyembuhkan, baik sakit penyakit ataupun berhubungan dengan mistis. Karena warga di sini masih percaya bahwa santet itu masih cukup wajar di Kampung Todo ini. Dan apalagi ya, jika orang luar iri akan pencapaian kita, biasa tuh mereka akan menguji ilmu santet mereka masing-masing gitu loh, bahkan juga antar kampung lainnya.
Nah, Bapak Yosef ini biasa tuh membantu menghalau ilmu hitam tanpa pamrih. Dan memang ketika membantu warga, Bapak Yosef tidak boleh menerima bayaran karena akan berdampak buruk mulai dari penyakit parah hingga sakit jiwa alias bisa gila dampaknya. Di sana saya kena santet, namanya pelambar. Kalau di Manggarai bilang pelambar. Nah, dari jauh saya telepon beliau. Saya bilang tidak tahu tadi kena apa-apa. Tapi dia sempat cerita dengan saya. Dia bilang kamu terkena guna-guna. Tetapi lepas dia doa dari jauh, hanya lewat HP saja, saya minum sembuh. Itulah kelebihan beliau. Iya. Setelah banyak mendapat kisah dan wejangan dari Bapak Yosef, kami pun berpamitan dan kembali untuk beristirahat di malam ini. Jadi boy, malam ini kita nginapnya di depan kuburan. Dan kita siap-siap mau mandi dulu, mau beres-beres. Besok kita baru lanjut lagi petualang kita di Todo. Tuh kuburannya pas di depan mobil kita. Keren kan? Tempat paling epic di sini. Nanti lo. Kita boy, bersih ya, airnya dingin. Ini nih, tumpukan kain, kayaknya bekas sarung mereka sewa ya. Ini harus dicuci. Bisa mandi lah. Lampar aja, bye. Oke, seperti biasa, kita buka expand body Dusi Rangga dulu ya. Dan sudah ganteng ya, habis mandi, tampan sekali. Bagaimana dengan Tuan Putri? Cantik kau rasa? Udah cantik, habis mandi, kita mau makan. Apa? Di daerah sini, Todo, tidak ada warung jual makanan ya. Untungnya, Jajaguri sangat persiapan. Kami sudah punya makanan. Ini nasi bekas. Bekas sih, kubungkus punya. Itu juga ada ayam-ayam yang sudah digoreng. So, kita akan makan malam dengan bahagia. Aku sukanya itu adalah di Rangga ya. Ruangan tengah ini luas banget. Itu buat duduk nyantai tuh kayak lapang kali. Padahal ini kecil loh dari luar. Dia di dalam tuh sangat lapang. Apalagi tadi si Ciriana sudah hair dryer dengan sangat bahagia ya. Rambutnya sepoi-sepoi, kayaknya mengkilat. Boleh kali dia jadi kayak endorse Sunsilk itu atau sampo apa ada niatan kalian punya brand sampo mau di endorse oleh si Ciriana? Tengok rambutnya bercahaya berkilau. Apa? Dia makan loh. Bahasa di sini untuk makan adalah maihang. Itu bahasa Manggarai, mari makan. Kalau minum, minum. Nah, itu dia. Udah, makan dulu. Makan kita tuh begitu fancy. Kalau mau air dingin, tinggal buka kulkas. Belebal-lebal. Oh, air dingin siap diminum kapanpun. Party kita boy, pesta, mabok, air kelapa. Makan sudah kenyang, saatnya kita tidur. Sekian dulu, kita sudah capek banget, kita mau bok. Aduh, suhunya pas, aku cek di termometer suhunya 20 derajat. Todo menyenangkan suhunya. Kita mau bobok dulu. Good night, nyanyam. Selamat pagi, ku yang ceria. By the way, aku bangun-bangun dan aku punya tetangga baru, yaitu Sapi. Hai Sapi, apa kabar? Tetangga baruku kuburan. Hai, selamat Jadi semalam pagi. kita sama-sama tidur dengan nyenyak. Dia tidur dengan nyenyak, aku juga tidur dengan nyenyak karena cuacanya adem-adem. Ada mimpi sesuatu nak? Gak ada sih, aku tidur dengan bahagia.
Nyek-nyek saja kan? Iya. Aman. Yuk kita lanjut dulu explore. Selamat pagi. Panen banyak. Dan sampai di sini dulu episode kita untuk hari ini. Masih sangat banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Dan buat pada bos kalian yang mau cek postingan terbaru kami, pastikan kalian follow kita di Instagram Jajago Keliling Indonesia, karena di sana setiap hari Riana bakal update posisi terbaru kami. Dan thank you buat kamu nonton dari awal sampai sekarang. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Found my better self, it's like no one else even really scratches the surface. Cause nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Atau mungkin hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya, karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah. At a great romance, and I'm just not getting any bread.